Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Febrianti Ardi dari kelas C25E dengan NIM 2504075510033 dari Reka 14, Reka Baumas CP. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian panorama. Secara umum, panorama adalah gambar pemandangan yang memberikan gambaran secara umum atau meluas dari suatu wilayah. Dalam konteks pramuka sendiri, panorama adalah sketsa atau gambar pemandangan sederhana yang dibuat dari sudut pandang tertentu untuk menggambarkan situasi suatu daerah pada waktu tertentu. Adapun yang kedua, yaitu fungsi panorama. Fungsi panorama terutama dalam kegiatan luar ruangan seperti pramuka, antara lain yang pertama yaitu melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat. Jadi panorama ini sangat berguna untuk menggambarkan kondisi di suatu lokasi pada waktu tertentu. Fungsi yang kedua yaitu melihat perubahan kondisi lingkungan. Jadi dengan panorama memungkinkan pembuatnya untuk melihat perubahan apa saja yang terjadi di suatu daerah ketika kembali lagi ke tempat tersebut di lain waktu. Fungsi yang ketiga yaitu melatih kejelian dan observasi. Jadi dalam panorama proses pembuatannya ini melatih pengamat untuk lebih jeli dan detail dalam melihat lingkungan sekitarnya. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai dokumentasi perjalanan. Jadi panorama menjadi bagian dari laporan perjalanan atau pendataan suatu wilayah. Selanjutnya yaitu cara menggunakan panorama. Menggunakan panorama dalam konteks pramuka berarti membuat sketsa tersebut. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan titik pandang. Jadi pilih posisi yang baik untuk melihat dan menggambarkan pemandangan secara luas. Yang kedua, gunakan masker atau bingkai. Jadi gunakan sebuah bingkai karton atau sejenisnya untuk membatasi pandangan agar gambar tidak terlalu lebar dan terfokus. Selanjutnya yaitu gambarkan objek. Jadi mulailah menggambar objek-objek utama yang terlihat seperti gunung, pohon atau bangunan dengan tetap memperhatikan skala dan proporsi. Selanjutnya yaitu arsir gambar. Jadi gunakan teknik arsir untuk menunjukkan kedalaman atau detail tertentu pada objek yang digambar. Selanjutnya tambahkan informasi. Jadi lengkapi gambar dengan keterangan penting, misalnya seperti nama lokasi, waktu, dan arah mata angin. Jadi kita bisa menggunakan kompas. Selanjutnya yaitu cara menggambar panorama. Untuk menggambar panorama dalam pramuka, kita bisa mengikuti langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, persiapkan alat. Siapkan kertas, pensil, penggaris, dan kompas. Yang kedua, tentukan lebar sketsa. Gunakan masker untuk menentukan seberapa luas area yang akan digambar. Selanjutnya, buat garis dasar. Misalnya buat garis horizontal yang mewakili cakrawala atau garis mata pengamat. Selanjutnya, tentukan skala. Jadi sesuaikan skala objek yang akan digambar. Misalnya objek yang dekat digambar menjadi lebih besar. Selanjutnya, letakkan kompas. Jadi gunakan kompas untuk menentukan arah mata angin dan catat derajat asimut dari objek-objek penting. Selanjutnya, gambar objek utama. Jadi buat sketsa objek-objek penting secara sederhana dan sesuai posisinya. Dan selanjutnya yaitu arsir dan detailkan. Jadi tambahkan arsir untuk memberikan kesan kedalaman dan detail pada gambar. Dan berikan keterangan. Misalnya tuliskan informasi pendukung pada gambar seperti lokasi, waktu, cuaca, dan derajat kompas.
Adapun pengertian kompas, yaitu kompas adalah alat navigasi yang digunakan untuk menentukan arah mata angin, terutama utara, selatan, timur, dan barat. Kompas bekerja dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Alat ini sangat penting dalam kegiatan navigasi di alam bebas, termasuk dalam kegiatan pramuka. Selanjutnya yaitu fungsi dari kompas. Beberapa fungsi dari kompas adalah yang pertama, menentukan arah mata angin. Jadi fungsi utamanya adalah menunjukkan arah utara magnetis yang menjadi acuan untuk menentukan arah mata angin lainnya. Yang kedua, sebagai navigasi, yaitu membantu navigasi di lapangan saat sedang berpetualang atau mendaki agar tidak tersesat. Yang ketiga yaitu membantu pembacaan peta. Jadi digunakan bersama peta untuk orientasi dan penentuan posisi. Selanjutnya fungsi kompas juga yaitu untuk menentukan arah kiblat. Jadi digunakan juga untuk menentukan arah sholat bagi umat muslim. Selanjutnya bagian-bagian kompas. Meskipun terdapat beberapa jenis kompas, berikut adalah bagian-bagian umum yang sering digunakan dalam kegiatan pramuka. Yang pertama yaitu bagian kompas, yang pertama jarum magnet. Jadi yaitu bagian yang paling penting, selalu menunjuk ke arah utara magnetis. Bagian selanjutnya atau yang kedua yaitu dial atau skala derajat. Jadi lingkaran dengan angka 360 derajat untuk mengukur sudut. Selanjutnya yaitu lensa bidik. Jadi untuk mengamati objek sasaran. Selanjutnya garis bidik. Garis bidik ini berfungsi sebagai garis lurus untuk membidik objek. Dan selanjutnya yaitu visir. Visir yaitu kawat kecil di bagian atas lensa bidik yang membantu meluruskan bidikan. Dan selanjutnya yaitu tutup kompas. Jadi tutup kompas ini adalah bagian pelindung kompas yang bisa dibuka dan ditutup. Selanjutnya yaitu cincin pengait untuk menggantungkan kompas. Nah, adapun cara menggunakan kompas, yaitu yang pertama, pegang kompas dengan posisi datar. Jadi posisikan kompas secara mendatar agar jarum magnet dapat bergerak secara bebas. Yang kedua, arahkan kompasnya. Jadi putar badan kompas hingga arah yang dituju sejajar dengan garis bidik. Yang ketiga yaitu sesuaikan jarum sesuaikan jarumnya, yaitu dengan cara putar ring kompas hingga jarum utara berada di dalam panah orientasi. Selanjutnya yaitu baca derajat. Jadi lihat angka di dial kompas yang menunjukkan derajat arah yang sedang dituju. Selanjutnya yaitu bidikan. Jadi bidiklah objek sasaran melalui lensa bidik, lalu baca sudut sasaran pada skala kompas. Dan yaitu asimut dan back asimut pramuka. Asimut yaitu arah atau sudut horizontal yang diukur searah jarum jam dari utara. Asimut dibagi menjadi 360 derajat, di mana utara adalah 0 derajat atau 360 derajat, timur 90 derajat, selatan 180 derajat, dan barat 270 derajat. Back asimut merupakan kebalikan asimut, yaitu arah yang berlawanan dengan arah asimut awal. Back asimut digunakan untuk kembali ke titik awal. Rumus dari back asimut yaitu jika asimut kurang dari 180 derajat, tambahkan 180 derajat. Tapi jika asimut lebih dari atau sama dengan 180 derajat, kurangi 180 derajat. Contohnya seperti jika asimut dari titik A ke B adalah 50 derajat, maka back asimut dari B ke A adalah 50 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 230 derajat. Jika asimut 250 derajat, back asimutnya adalah 250 derajat dikurang 180 derajat sama dengan 70 derajat. Jadi itulah penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Mulai.